Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Ferdinantius, NIM 86046931, Prodi S1 PGSD Salut Sekayu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam ilmu pendidikan, karena filsafat ilmu menjadi dasar untuk memahami pendidikan secara lebih mendalam. Melalui filsafat ilmu, kita dapat mengetahui apa hakikat pendidikan, apa tujuan pendidikan, bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar, dan bagaimana ilmu itu digunakan dalam kehidupan. Jadi, pendidikan tidak hanya sekedar kegiatan mengajar di kelas, tetapi benar-benar memiliki dasar pemikiran yang jelas dan ilmiah. Selain itu, filsafat ilmu juga membantu menjaga nilai-nilai dalam pendidikan, seperti nilai moral, etika, tanggung jawab, dan kemanusiaan. Misalnya, guru tidak hanya mengajar ilmu pengetahuan kepada siswa, tetapi juga membentuk karakter dan sikap yang baik. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan menjadi lebih terarah, sistematis, dan memiliki tujuan yang lebih jelas untuk membentuk manusia yang berilmu sekaligus berakhlak baik. Dan yang kedua adalah bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Jadi, pendidikan yang bermakna dan bernilai juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan filsafat ilmu. Hal ini karena pendidikan membantu manusia untuk berpikir kritis, logis, kreatif, dan mampu mencari solusi terhadap berbagai masalah kehidupan. Ketika seseorang terbiasa berpikir dan mempertanyakan sesuatu secara mendalam, maka akan muncul pikiran-pikiran baru yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan filsafat. Contohnya, melalui pendidikan seseorang belajar melakukan penelitian, berdiskusi, dan mencari kebenaran berdasarkan fakta. Dari proses itu lahirlah ide, teori, dan pandangan baru yang memperkaya perkembangan filsafat ilmu. Jadi bisa dikatakan bahwa pendidikan dan filsafat ilmu saling berkaitan, yaitu pendidikan membantu manusia berkembang dalam berpikir, sedangkan filsafat ilmu memberikan dasar dan arah bagi perkembangan ilmu pengetahuan tersebut agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analis, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Baik, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analis karena filsafat ilmu dapat digunakan sebagai untuk jadi mengkaji dan membedah berbagai persoalan pendidikan secara mendalam dan menyeluruh. Dalam filsafat ilmu terdapat 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga aspek ini membantu kita memahami masalah pendidikan dari berbagai sudut pandang. Ontologi digunakan untuk memahami hakikat atau inti dari suatu masalah pendidikan. Misalnya, apa sebenarnya tujuan pendidikan, apa hakikat belajar, dan bagaimana hakikat peserta didik. Epistemologi digunakan untuk melihat bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan yang benar. Misalnya, apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah efektif dan ilmiah, sedangkan aksiologi digunakan untuk melihat manfaat dan nilai dari pendidikan tersebut bagi kehidupan manusia. Karena itulah, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analis, sebab filsafat ilmu membantu kita menganalisis masalah pendidikan secara lebih kritis, tidak hanya melihat permukaannya saja, tetapi juga memahami akar masalah, cara penyelesaiannya, dan dampaknya bagi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dapat dilihat dalam kebijakan pendidikan, kurikulum, maupun proses pembelajaran di sekolah. Dalam kebijakan pendidikan, misalnya, pemerintah membuat program pendidikan karakter agar siswa tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan sosial. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya menekankan ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai moral dan etika. Dalam kurikulum, penerapan filsafat ilmu terlihat dari penyusun materi pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Misalnya saat ini,
Siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga dilatih berpikir kritis, bekerja sama, dan memecahkan masalah. Hal ini bertujuan agar ilmu yang dipelajari benar-benar bermanfaat dalam kehidupan nyata. Sedangkan dalam proses pembelajaran, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, tetapi lebih berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Guru mengajak siswa berdiskusi, bertanya, melakukan observasi, dan mencari solusi bersama dengan cara siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan mampu memahami pembelajaran secara lebih mendalam. Jadi, filsafat ilmu sangat berpengaruh dalam menentukan arah, tujuan, dan cara pelaksanaan pendidikan agar lebih baik dan bermakna. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.